Halo pemirsa, selamat datang di channel True Crime ID. Kisah kriminal kali ini membahas pembunuhan sadis yang disertai mutilasi dan pembakaran terhadap seorang pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama Kota Bandung bernama Komsatun Wahidah pada tahun 2019 di Kota Bandung. Komsatun Wahidah, perempuan 51 tahun, lahir pada tahun 1968, bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Sudah hampir pensiun. Telah menikah dengan Soib pada tahun 2002 yang merupakan guru matematika di SMPN 1 Jampang Tengah, Sukabumi. Mereka memiliki satu orang anak perempuan. Walaupun memiliki ekonomi yang lumayan berkecukupan, pernikahan mereka terlihat flat dan biasa saja. Tidak terlalu bahagia ataupun tidak terlalu sengsara. Rutinitas setiap hari selalu sama. Mungkin ini yang membuat akhirnya Komsatun tergoda saat dirayu oleh seorang pria yang sekalipun tidak dikenal di dunia maya. Pada suatu pagi dengan rutinitas di kantor yang membosankan, Komsatun yang memang gemar bermain sosial media terutama Facebook mendapat friend request dari akun yang bernama Thunderflash. Widih, keren namanya. Setelah membuka profile, nampak foto seorang pria lumayan lebih muda darinya mengenakan seragam pelaut yang mungkin terlihat menarik bagi Komsatun. Setelah friend request diterima, Thunderflash yang memiliki nama asli Denny Prianto, usia 37 tahun, mulai chat di Messenger dan meminta berkenalan. Awalnya, Komsatun mungkin sempat ragu, bagaimana bisa pria muda dengan karir bagus yang mengaku mendapat gaji 30-an juta per bulan bisa tertarik padanya yang umurnya jauh lebih tua. Tapi entah kenapa lama-kelamaan mereka mulai lebih intens untuk saling berbalas chat. Hingga kemudian saling merayu mesra, berkata-kata sayang, bahkan saling mengirim foto telanjang. Seperti dua orang pemuda yang pacaran secara LDR. Padahal mereka baru saja saling kenal, itu pun hanya sebatas dunia maya. Tidak seharusnya seorang PNS berani mengirim foto-foto begituan secara sembarangan karena ini menyangkut masa depan karir kalau tersebar. Ngomong-ngomong, Denny Prianto adalah seorang pria residivis asal Desa Gumelem Wetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah beberapa lama pacaran di dunia maya, sang Thunderflash akhirnya mengajak Komsatun untuk bertemu di dunia nyata. Tentu saja, ia sangat antusias mendengar ajakan itu. Bertemu dengan pacar muda, sementara rumah tangga terasa sangat membosankan, pastilah terasa bagaikan air es di tengah dahaga, atau bir dingin di tengah kehausan. Gairah yang selama ini melempem bergetar kembali. Ya, mungkin 3 dari 10 pasangan tua pernah melakukannya. Pada hari yang telah ditentukan untuk bertemu, Thunderflash mengirim pesan ke Komsatun bahwa ia belum bisa mengambil libur karena kendala biaya administrasi untuk cuti sebesar 4,5 juta. Ia kemudian merayu Komsatun untuk meminjamkan uang tersebut dan akhirnya berhasil. Komsatun mengirimkannya. Wah, ini si Thunderflash yang pintar merayu atau Komsatun yang terlalu lugu? Mungkin karena dia sudah kadung kesemsem melihat foto sang Thunder yang mempesona dan berharap segera bertemu. Beberapa hari kemudian, Thunderflash meminta pinjaman uang lagi. Ia mengaku kecelakaan saat akan ke bandara dan harus membayar ganti rugi sebesar 70 juta. Katanya dia pun telah meminta bantuan pada pihak pelabuhan yang menyatakan akan dibantu 50 juta. Kurang 20 juta lagi dong. Sang Thunderflash minta bantuan Komsatun. Entah apa yang dipikirannya, Komsatun bersedia mengirimkan 20 juta kepada sang Thunderflash. Apa mungkin ini semacam pencucian otak? Kenapa dengan mudah seorang wanita terpelajar, PNS pula, rela mengirimkan uang sebesar itu kepada orang yang belum pernah ditemuinya? Kembali lagi, anggap saja Komsatun memang sudah gelap mata dan terlalu kebelet untuk bertemu sang berondong.
Kali ini sebagian besar uang diambil dari rekening suaminya. Waduh, tidak puas sampai di sana. Thunderflash juga meminta uang untuk membeli tiket pesawat dan tentu saja Komsatun menyanggupinya. Walau kali ini ia harus meminjam ke temannya. Gila. Walaupun sempat putus asa karena seharian tidak ada kabar lagi setelah chat terakhir dengan Thunderflash yang mengatakan dia akan segera boarding ke pesawat, Komsatun akhirnya menerima kabar gembira. Sang berondong akhirnya tiba di Bandung dan mereka janjian untuk bertemu di sebuah lokasi bawah jembatan tol Padalarang. Pertemuan singkat pertama, Komsatun sangat sumingrah. Denny, sang Thunderflash sesuai seperti apa yang dibayangkan selama ini. Setelah pertemuan singkat, makan, sedikit jalan-jalan, Denny kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Banjarnegara. Oh ya, sebagai informasi, Denny Prianto baru saja keluar dari penjara beberapa hari sebelum ia mengirimkan friend request ke Komsatun. Hari-hari Komsatun berubah drastis setelah pertemuannya dengan Denny si Thunder. Hati berbunga-bunga, selalu WhatsAppan setiap kali ada kesempatan. Bak anak SMA yang baru jadian sama pacar baru. Seperti sebelumnya, Denny juga sempat meminjam uang lagi dengan berbagai alasan. Agar bisa lebih mudah bertemu, mereka memutuskan menyewa sebuah kamar kos di dekat kantor Kemenag, tempat Komsatun bekerja dan tentu saja atas biaya Komsatun. Hari-hari berikutnya, seperti halnya perselingkuhan yang umumnya terjadi, mereka sering berkumpul di kosan itu. Berhubungan badan tentu saja menjadi agenda utama. Mereka bahkan sempat membicarakan untuk menikah. Entah siapa yang memulainya, tapi ini terdengar kelewat batas mengingat Komsatun masih punya suami dan anak. Selain bahas pernikahan, Komsatun juga kerap menanyakan tentang uang puluhan juta yang dipinjam oleh Denny. Mungkin akhirnya Komsatun sadar, atau suami di rumah bertanya tentang saldonya yang berkurang, serta teman-teman yang dipinjaminya juga mulai menagih kali ya. Yang jelas, ia mulai cerewet tentang hal itu yang membuat Denny selalu mencari-cari alasan agar bisa menunda untuk membayarnya. Setelah beberapa hari penuh dengan kegiatan bercinta dengan Komsatun, Denny sempat pulang ke rumah orang tuanya di Banjarnegara untuk menemui anak istrinya. Ya, Denny ternyata bukanlah pria lajang. Ternyata ia pun sudah berkeluarga, memiliki 3 anak dan 1 orang istri yang telah lama menantinya selama di penjara. Ongkos pulang, tentu saja ia minta ke Komsatun. Sesampainya di rumah, bukannya bercengkrama dan melepas rindu dengan anak istri, Denny malah bertengkar hebat dengan Siti istrinya. Ya, ternyata istrinya sudah curiga bahwa suaminya punya selingkuhan. Berhari-hari tidak pulang, sekali pulang bawa mobil baru. Padahal Siti tahu suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ternyata uang puluhan juta dari Komsatun dipakai Denny untuk membeli sebuah sedan Timor bekas. Perkelahian dengan istri terus berlanjut. Denny memilih untuk balik ke Bandung untuk menenangkan diri. Beberapa hari di Bandung, Denny dan Komsatun menjalani agenda seperti biasanya. Ya, bercinta. Tapi romansa itu tidak membuat Komsatun lupa dengan uang yang dipinjamkannya ke Denny. Beberapa kesempatan, ia selalu menanyakan tentang hal itu kepada Denny. Hal ini membuat Denny yang sudah pasti tidak bisa mengembalikannya berpikir keras dan merencanakan sesuatu. Kebetulan Komsatun sering curhat ke Denny tentang hubungannya yang kurang harmonis dengan suaminya. Pada satu kesempatan, Denny kemudian menyarankan Komsatun untuk meninggalkan suaminya dan menikah dengannya. Dengan catatan, Komsatun harus membawa serta mobilnya. Denny juga mengatakan ingin melihat surat-surat mobil tersebut agar ia semakin mantap untuk menikahi Komsatun. Entah apa yang membuat Komsatun sangat yakin dan percaya ucapan Denny. Pada tanggal 7 Juli 2019, Komsatun datang ke kosan untuk bertemu dengan Denny, membawa Toyota Rush miliknya lengkap dengan surat-suratnya. Komsatun tidak menyadari, bukan hanya mobil yang diantarkannya pada Denny, nyawanya pun juga.
biasa, segera setelah pintu dikunci, mereka pun mulai bercinta. Setelah beberapa gaya, Denny meminta untuk mencumbu dari belakang. Dan setelah mencapai puncaknya, tiba-tiba Denny mengambil martil dan dari belakang memukul-mukul kepala Kom1 yang masih dalam posisi nungging berkali-kali hingga akhirnya ia mengembuskan nafas terakhir. Masih dalam keadaan telanjang. Jasadnya kemudian diseret ke kamar mandi. Di sana, Kom1 dipenggal, badannya dipotong-potong menggunakan golok dan dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik berukuran besar. Setelah memutilasi dengan bantuan beberapa remaja yang ada di sekitar kosan, Denny memasukkan potongan jasad Kom1 ke dalam mobil Toyota Rush, langsung melaju ke Banjarnegara, kampung halamannya. Ia sempat mampir di rumahnya pada malam hari. Kemudian pergi lagi hingga akhirnya sampai di Desa Waduagung, Tambak, Banyumas sekitar pukul 7 pagi. Ia kemudian mengeluarkan salah satu kantong plastik dari mobilnya dan membakarnya di sebuah gorong-gorong. Seorang warga sempat bertanya pada Denny dan ia pun menjawab dengan santai, "Saya lagi bakar sampah." Ia pun melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya sampai di Jembatan Sempor, Kebumen dan membakar 2 kantong sisa jasad Kom1 dengan bensin. Ini merupakan tindakan bodoh ya bagi saya. Soalnya jasad manusia tidak akan bisa habis dikremasi hanya menggunakan bensin. Cepat atau lambat seseorang pasti akan menemukannya. Sementara itu di Bandung, suami Kom1 mulai gelisah karena istrinya tidak pulang-pulang. Ia sudah sempat cari ke Kemenak Bandung dan akhirnya melapor polisi. Sesuai saran polisi, ia dan anaknya menggeledah rumah dan menemukan surat-surat Toyota Rush milik istrinya sudah tidak ada. Saldo ATM pun ternyata sudah dikuras habis, ditransfer ke rekening yang tidak dikenal. Sebelum lapor polisi, Soib, suami Kom1 sempat cek laptop istrinya dan menemukan akun Facebook sang istri masih login. Di sana ia kemudian mengetahui bahwa ternyata istrinya punya selingkuhan. Ia menyangka istri telah kabur dengan selingkuhannya dan membawa seluruh uangnya. Sampai akhirnya polisi menerima laporan tentang beberapa kantong plastik berisi jasad yang tidak habis terbakar. Ciri-cirinya mirip seperti orang hilang yang dilaporkan Soib. Saksi juga sempat melihat pria yang membakar kantong berisi jasad tersebut mengendarai Toyota Rush Silver plat Bandung yang lagi-lagi sangat cocok dengan ciri-ciri mobil Kom1. Pengejaran akhirnya dilakukan. Berbagai tempat yang merujuk pada keberadaan Denny dilacak satu persatu oleh polisi, termasuk rumah orang tuanya yang berada di Banjarnegara. Setelah sempat mengalami kesulitan, Denny akhirnya terlacak ingin melakukan transaksi tukar tambah mobil di sebuah showroom mobil bernama Joko Motor. Bekerja sama dengan manajer showroom, polisi menjebak Denny dan menangkapnya pada hari Kamis 11 Juli tahun 2019. Usai sudah balada sang Thunder Flash, hukuman berat kini ada di depan mata. Saat interogasi, Denny mengaku kalap membunuh karena Kom1 terus-menerus menanyakan uang yang dipinjamnya. Selain itu, ia juga kerap menanyakan janji Denny untuk menikahinya. Gila. Sidang pertama kasus ini dimulai pada Selasa 1 Oktober 2019. JPU menuntut Denny dengan hukuman mati melihat dari perbuatan tersangka yang begitu kejam. Sudah seharusnya. Setelah beberapa persidangan yang alot karena tim pengacara Denny membela bahwa Denny tidak seharusnya dihukum mati karena ia masih punya tanggungan istri dan anak yang masih kecil. Tapi pada akhirnya pada tanggal 2 Januari 2020, majelis hakim membacakan vonis menyatakan bahwa Denny dijatuhi hukuman mati. Sudah sepantasnya. Keluarga beserta kerabat Kom1 Wahidah akhirnya sekarang bisa sedikit lebih tenang mendengar vonis yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kepada siapapun, terutama perempuan-perempuan, agar tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal di dunia maya, karena ini
bisa saja menjadi akhir dari perjalanan hidup Anda. Sekian kisah kasus kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum. Sampai jumpa di kisah kasus selanjutnya.